Pierluigi Collina, legenda hakim lapangan angkat suara Indonesia U17, sudah bermain bagus, tapi hati-hati di laga terakhir lawan Honduras. Wasit jangan sampai buat kesalahan. Wow, benarkah? Jika kalian bermain baik dan bersih, wasit akan kesulitan mendorong kalian ke jurang kesalahan. Tetap semangat dan bermain cantik Indonesia U17. Ucap wasit legend dan terbaik di dunia sampai saat ini, Mr. Pierluigi Collina. Presiden FIFA Gianni Infantino tiba-tiba beri peringatan serius. Wow, benarkah? Timnas Indonesia U17 harus menang, bakat mereka terlalu berharga untuk gagal. Semoga mereka bisa meraih kemenangan saat lawan Honduras, agar menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pierluigi Collina, legenda hakim lapangan angkat suara Indonesia U17, sudah bermain bagus, tapi hati-hati di laga terakhir lawan Honduras. Wasit jangan sampai buat kesalahan. Wow, benarkah? Jika kalian bermain baik dan bersih, wasit akan kesulitan mendorong kalian ke jurang kesalahan. Tetap semangat dan bermain cantik Indonesia U17. Ucap wasit legend dan terbaik di dunia sampai saat ini, Mr. Pierluigi Collina. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Salah satu sosok paling disegani di dunia perwasitan, Pierluigi Collina, tiba-tiba memberikan komentar serius mengenai performa dan perjalanan timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17. Dalam sebuah pernyataan yang kini ramai dibicarakan, Collina mengaku terkesan dengan permainan Indonesia. Namun ia juga menyampaikan pesan tegas terkait integritas wasit dan keadilan pertandingan, terutama jelang laga terakhir melawan Honduras U17. Collina yang kini menjabat sebagai Ketua Komite Wasit FIFA dikenal sangat jarang memberikan komentar langsung mengenai satu tim nasional secara spesifik. Namun kali ini ia memilih berbicara secara terbuka. Ia menilai Timnas Indonesia U17 telah bermain dengan semangat, disiplin, dan kualitas teknik yang mengagumkan. Tetapi di sisi lain, ia tak menutup mata terhadap berbagai isu yang beredar terkait dugaan keputusan wasit yang cenderung berat sebelah dalam beberapa laga yang melibatkan Indonesia. Saya menonton pertandingan mereka dan saya harus akui Indonesia bermain bagus. Mereka tampil berani mencoba mengimbangi lawan-lawan besar dengan gaya bermain sendiri. Tapi saya juga mendengar dan melihat banyak pemberitaan soal keputusan-keputusan wasit yang terasa tidak adil. Itu hal yang perlu diperhatikan serius, ujar Collina dalam wawancara yang dikutip sejumlah media olahraga Eropa. Ia kemudian menambahkan pesan yang lebih tajam, saya berharap di pertandingan terakhir melawan Honduras, petugas wasit tidak melakukan kesalahan atau bahkan kecurangan. Semua harus berjalan adil dan profesional. Karena sepak bola terlebih di level muda seperti ini harus menjadi wadah pendidikan sportivitas dan kejujuran. Ucapan Collina langsung menjadi topik panas di berbagai media internasional. Banyak yang menilai bahwa komentar sang legenda perwasitan ini merupakan bentuk dukungan moral kepada Indonesia, sekaligus sindiran halus kepada perangkat pertandingan yang dinilai tidak cukup objektif dalam beberapa laga. Sejumlah pengamat sepak bola bahkan menyebut bahwa Collina secara tidak langsung mengingatkan FIFA agar lebih ketat dalam mengawasi kualitas wasit di turnamen besar. Collina mengakui bahwa dalam pertandingan sebelumnya, terutama saat Indonesia menghadapi Brasil dan Ekuador, terdapat beberapa keputusan yang mengundang tanda tanya. Beberapa pelanggaran keras yang dilakukan lawan tidak diganjar kartu, sementara pelanggaran ringan dari pemain Indonesia justru berujung hukuman berat. Meski tidak menyebut nama wasit secara spesifik, Collina menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam setiap laga.
Wasit memang manusia, bisa melakukan kesalahan. Tapi yang tidak boleh adalah kesalahan yang berpola atau kesalahan yang tampak mengarahkan pertandingan. Indonesia adalah tim muda dengan potensi luar biasa. Mereka pantas mendapat perlakuan yang adil, tegas Collina. Lebih lanjut, pria yang dikenal dengan kepala pelontosnya dan tatapan tajam itu juga berpesan kepada para pemain Indonesia agar tidak terprovokasi. Menurutnya, cara terbaik menghadapi situasi yang terasa tidak adil adalah dengan tetap bermain jujur, tenang, dan menunjukkan permainan terbaik di lapangan. Jika kalian bermain dengan baik, jujur, dan disiplin, maka wasit tidak akan bisa mengontrol kalian dengan kesalahan yang dibuat-buat. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang diraih dengan kejujuran dan kerja keras, ujarnya penuh keyakinan. Pernyataan Collina ini sontak membuat para pendukung Indonesia di tanah air merasa tersentuh sekaligus bangga. Sosok seperti Collina yang dihormati hampir seluruh dunia sepak bola jarang sekali memberikan pernyataan secara langsung kepada satu tim nasional. Ucapannya dianggap sebagai bentuk pengakuan atas perkembangan pesat sepak bola Indonesia, terutama di level usia muda. Media internasional juga ramai mengutip pernyataan Collina. Beberapa portal berita Eropa menulis bahwa Indonesia saat ini sedang berada di fase emas pembinaan pemain muda. Mereka menyoroti semangat tim Garuda Muda yang tak gentar menghadapi raksasa-raksasa dunia seperti Brasil, serta antusiasme luar biasa dari para supporter yang memenuhi stadion di setiap laga. Namun Collina tetap memberikan pengingat penting bagi FIFA dan seluruh perangkat pertandingan. Ia menekankan bahwa kompetisi usia muda seharusnya menjadi ajang pembelajaran, bukan tempat di mana keputusan kontroversial mencederai semangat sportivitas. Ketika anak-anak muda berjuang di lapangan, mereka membawa mimpi jutaan orang. Kita semua termasuk para wasit harus menjaga agar mimpi itu tidak hancur karena keputusan yang tidak adil, katanya dengan nada tegas. Menjelang laga penentuan melawan Honduras, pernyataan Collina ini diyakini akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Pelatih Nova Arianto disebut sudah mengingatkan anak asuhnya agar fokus pada permainan sendiri, tidak terpancing emosi, dan tetap menjaga integritas dalam setiap duel. Di sisi lain, para pendukung di tanah air berharap wasit yang ditugaskan nanti benar-benar adil dan profesional. Di media sosial, seruan Fair Play for Indonesia mulai ramai digaungkan. Banyak netizen yang mengutip ucapan Collina sebagai bentuk pengingat bahwa keadilan adalah bagian penting dari sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino tiba-tiba beri peringatan serius. Wow, benarkah? Timnas Indonesia U17 harus menang, bakat mereka terlalu berharga untuk gagal. Semoga mereka bisa meraih kemenangan saat lawan Honduras, agar menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Presiden FIFA Gianni Infantino secara tiba-tiba memberikan komentar serius mengenai perjalanan Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17. Dalam pernyataan yang kemudian ramai diberitakan media olahraga global, Infantino menegaskan bahwa tim muda Indonesia memiliki potensi luar biasa dan wajib memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menang melawan Honduras U17. Infantino mengungkapkan kekagumannya setelah menyaksikan performa Indonesia saat menghadapi tim kuat Brasil U17, salah satu kandidat kuat juara dunia. Meski Indonesia belum berhasil mencetak kemenangan, permainan mereka mendapat pujian tinggi dari berbagai pihak, termasuk Infantino sendiri. Ia menilai bahwa para pemain muda Garuda menunjukkan mentalitas besar, keberanian, dan teknik individu yang di atas rata-rata untuk level usia mereka. Bakat dan potensi mereka sangat bagus. Tim ini punya semangat yang luar biasa.
Sayang sekali jika Indonesia tidak melangkah lebih jauh, karena mereka memiliki semua elemen untuk membuat kejutan. Saya berharap keajaiban itu benar-benar terjadi bagi Indonesia muda, kata Infantino dalam wawancaranya di sela-sela kegiatan FIFA Youth Development Forum di Swiss. Pernyataan ini segera menjadi bahan perbincangan hangat, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Tidak setiap hari seorang presiden FIFA secara khusus menyoroti performa tim dari Asia Tenggara, apalagi tim muda seperti Indonesia U17. Ucapan Infantino dianggap bukan sekadar pujian diplomatis, tetapi juga sebuah bentuk pengakuan internasional terhadap kemajuan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingan melawan Honduras U17 kini mendapat perhatian besar baik dari publik nasional maupun dunia. Laga tersebut bukan hanya tentang 3 poin, melainkan simbol perjuangan generasi muda Indonesia yang berjuang di pentas global. Infantino menegaskan kemenangan melawan Honduras akan menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta, tetapi juga mulai menjadi pesaing yang diperhitungkan. Melawan Brasil, Indonesia memang sempat tertekan, namun beberapa momen permainan mereka menunjukkan keberanian dan kualitas individu yang luar biasa. Beberapa peluang emas berhasil diciptakan dan lini pertahanan tampil disiplin menahan serangan lawan yang dikenal agresif dan cepat. Infantino menilai bahwa performa seperti itu harus menjadi dasar untuk laga-laga berikutnya, terutama ketika menghadapi Honduras yang dikenal memiliki gaya bermain keras dan cepat. Pertandingan melawan Brasil memperlihatkan potensi besar anak-anak Indonesia. Mereka punya teknik yang bagus, visi bermain yang jelas, dan terutama keberanian menghadapi tekanan. Ini adalah fondasi kuat yang harus mereka lanjutkan, ujar Infantino menambahkan. Pernyataan ini secara tidak langsung menjadi cambuk semangat bagi skuad asuhan Bima Sakti. Para pemain muda Indonesia kini membawa beban sekaligus kehormatan besar untuk menjawab harapan dunia. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, pelatih Bima Sakti terlihat fokus meningkatkan ketajaman serangan dan konsistensi di lini tengah. Ia menyadari pertandingan melawan Honduras akan menentukan nasib Indonesia di turnamen ini. Selain itu, atmosfer dukungan dari masyarakat Indonesia terus mengalir deras. Media sosial dibanjiri doa dan semangat untuk tim Garuda Muda. Stadion tempat laga akan digelar diprediksi kembali dipenuhi ribuan supporter yang siap memberikan dukungan penuh. Suara mereka akan menjadi energi tambahan bagi para pemain muda untuk menampilkan permainan terbaik. Infantino juga menyinggung pentingnya dukungan publik terhadap generasi muda ini. Menurutnya, pembinaan usia dini dan dukungan dari masyarakat adalah kunci bagi kemajuan sepak bola di negara manapun. Ia memuji langkah-langkah Indonesia dalam membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat melalui kompetisi usia muda dan akademi pemain. Indonesia berada di jalur yang benar. Saya melihat antusiasme yang luar biasa, baik dari federasi, pelatih, maupun masyarakatnya. Ini saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki masa depan sepak bola yang cerah, kata Infantino. Komentar tersebut juga mempertegas posisi Indonesia di mata FIFA sebagai salah satu negara yang sedang berkembang pesat di bidang sepak bola. Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen besar, termasuk Piala Dunia U17, disebut sebagai momentum penting yang membuka jalan bagi pembinaan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Bagi para pemain, laga melawan Honduras akan menjadi ujian mental sekaligus kesempatan emas untuk membuktikan diri. Mereka dituntut bermain tanpa rasa takut, menjaga konsentrasi, dan menampilkan permainan agresif seperti saat menghadapi Brasil. Jika mampu menang, maka langkah menuju babak 16 besar akan terbuka lebar dan dunia akan kembali menoleh kepada sepak bola Indonesia. Bagi publik tanah air, dukungan moral menjadi hal yang tak kalah penting. Di setiap stadion, di setiap layar televisi, semangat Garuda di dadaku akan bergema kembali.
Tim muda ini tidak hanya mewakili federasi, tetapi juga jutaan mimpi anak bangsa yang ingin melihat merah putih berkibar di ajang dunia. Infantino menutup pernyataannya dengan pesan yang syarat makna. Ia menyebut bahwa kemenangan bukan hanya soal skor akhir, tetapi tentang membangun keyakinan dan karakter. Jika Indonesia bisa mempertahankan semangat dan disiplin seperti saat menghadapi Brasil, maka kemenangan bukan hal yang mustahil. Dunia sedang menunggu mereka. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mikel Arteta waspadai Sunderland meski Arsenal di puncak performa. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan laga melawan Sunderland pada Sabtu (8 November 2025) tidak akan mudah meski The Gunners tengah dalam performa gemilang dengan 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Arteta menekankan pentingnya tetap fokus dan bekerja keras untuk menjaga momentum positif tim. Arsenal baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Slavia Prague di Eropa, sekaligus menyamai rekor klub Inggris dengan 8 clean sheet beruntun di ajang kompetitif. Meski percaya diri, Arteta mengingatkan pemainnya agar tidak cepat puas. Ini bukan soal pujian, tapi soal melakukannya lagi dan lagi, ujarnya di Soba Realty Training Center Jumat (7 November 2025). Pelatih asal Spanyol itu menekankan setiap pertandingan adalah pelajaran baru. Sunderland yang tampil solid di kandang akan menjadi ujian berbeda dibanding Slavia atau laga-laga sebelumnya. Kami harus cepat membaca permainan dan memahami apa yang dibutuhkan untuk menang, tambahnya. Bagaimana menurut Anda? Mampukah Arsenal mempertahankan performa gemilang ini dan menjauhi para pesaing di puncak klasemen? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Sudah gagal menang, satu pemain Chelsea tumbang di kandang Karabag. Kabar kurang menyenangkan datang dari Chelsea. Gelandang muda mereka, Romeo Lavia, kembali mengalami cedera dalam laga tandang menghadapi Karabag pada matchday keempat League Phase Liga Champions 2025/2026 di Azerbaijan dini hari tadi. Pertandingan yang berlangsung ketat itu berakhir imbang 2-2, di mana Alejandro Garnacho menjadi penyelamat The Blues lewat gol pentingnya di babak kedua. Hasil ini membuat Chelsea harus puas hanya membawa pulang 1 poin dari Baku. Namun, di balik hasil imbang tersebut, ada kabar buruk yang mencemaskan fans. Lavia, yang dipercaya Enzo Maresca sebagai starter berduet dengan Andre Santos di lini tengah, harus ditarik keluar hanya 8 menit setelah pertandingan dimulai.
Ia digantikan oleh Moises Caicedo setelah tertangkap kamera tampak kesakitan dan sulit melanjutkan permainan. Cedera ini tentu menjadi pukulan berat, mengingat Lavia baru saja kembali mendapatkan menit bermain setelah sempat lama absen akibat cedera sebelumnya. Para pendukung Chelsea kini dibuat cemas jika sang gelandang muda kembali harus menepi dalam waktu lama. Menurutmu, apakah Chelsea perlu segera mencari solusi jangka pendek di lini tengah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. 5 fakta seru laga Manchester City versus Borussia Dortmund di Liga Champions. Manchester City kembali memamerkan kekuatannya di Liga Champions 2025/2026 dengan kemenangan meyakinkan 4-1. Satu catatan luar biasa Phil Foden sejak awal musim 2023-2024. Foden telah mencetak 10 gol dari luar kotak penalti di semua kompetisi terbanyak dibanding pemain Premier League lainnya dalam periode tersebut. Ikuti jejak legenda Foden menjadi pemain kedua dalam sejarah Liga Champions yang mencetak 2 gol dari luar kotak penalti dalam satu laga, menyamai prestasi Alessandro Del Piero pada 2008 saat menghadapi Real Madrid. 3 jagoan di kandang City semakin menegaskan reputasi Etihad sebagai benteng kokoh dengan 20 kemenangan dari 23 laga kandang di fase grup Liga Champions. 4 Bernardo Silva cetak rekor spesial. Gelandang asal Portugal ini mencatatkan penampilan ke-100 di Liga Champions, menjadi pemain Portugal keempat yang meraih capaian tersebut setelah Cristiano Ronaldo, Pepe, dan Luis Figo. 5 Pep Guardiola tak terkalahkan versus Dortmund. Guardiola kini tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir melawan Dortmund sejak kekalahan di Piala Super Jerman 2014. City juga mempertahankan rekor tak pernah kalah di kandang pada fase grup Liga Champions sejak 2018. Bagaimana menurut kamu? Dari 5 fakta di atas, mana yang paling mengejutkan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Wirtz mulai tunjukkan kelasnya. Arne Slot punya pemain terbaik Eropa di Liverpool. Ex-gelandang Manchester United dan timnas Inggris Owen Hargreaves menilai publik terlalu cepat menilai Florian Wirtz sejak kedatangannya di Liverpool. Meski belum mencetak gol atau assist di Premier League, gelandang berusia 22 tahun ini tetap menjadi salah satu kreator peluang teratas, dengan hanya 10 pemain lain yang menciptakan peluang lebih banyak darinya. Penampilan Wirtz bahkan lebih matang di Liga Champions, termasuk saat menghadapi Real Madrid pekan ini. Hargreaves menekankan bahwa kritik terkait kontribusinya tanpa bola tidak tepat. Di area half space saat berputar dengan setengah badan, dia mungkin salah satu yang terbaik. Ia mendapat kritik padahal jumlah perebutan bola di sepertiga akhir lapangan menunjukkan kemampuannya. Di Bundesliga ia nomor 1 dan di 5 liga top Eropa berada di urutan ke-7. Ia hanya butuh waktu untuk menyatu dalam starting XI Liverpool, jelasnya. Wirtz memang sempat terlihat kurang kuat secara fisik, namun hal itu wajar mengingat adaptasi dengan ritme Premier League.
Seiring peningkatan kekuatan fisik dan pemahaman taktik, performanya diyakini akan terus membaik. Manajer Arne Slot juga menyoroti fleksibilitas Wirtz sebagai nilai tambah. Florian bisa bermain lebih dari satu posisi. Ia nyaman di sisi kiri, seperti saat di Leverkusen ketika Xabi Alonso menerapkan sistem 3-4-3, ujarnya. Proses adaptasi Wirtz memang direncanakan matang sejak awal. Sejak awal kami menunggu untuk melihat bagaimana 10 laga Liga pertama berjalan. Kami dan Florian sangat puas. Kecepatan luar biasa dan pergerakan bolak-baliknya sangat mengesankan, ungkap Hans kepada BILD. Menurut Anda, apakah Wirtz bisa menjadi pemain kunci Liverpool musim ini dan menunjukkan kualitas terbaiknya di Premier League? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.